Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang masih di dunia TikTok ya. Cara menghindari penipuan alus ya, boleh dibilang apa ya, scam atau ya pokoknya penipuan penipuan bucin istilahnya lah, penipuan bucin gitu. Jadi seperti kita tahu kalau di ya sebenarnya nggak cuma di TikTok aja, kayak di aplikasi lain juga sama gitu, kayak di Facebook atau kayak di ya pokoknya ya, entah itu aplikasi apa yang mempertemukan banyak orang lah sebagai sarana chat atau sarana untuk komal ya atau join grup seperti itulah. Nah, di sini Sertiman mau share ya agar yang untuk pemula ya atau mungkin yang udah bukan pemula tapi masih belum sadar posisi dia seperti apa gitu. Di sini maksud tujuannya itu agar menghindari ya dari apa ya? Jangan jadi korban sehingga mengakibatkan kerugian berupa material ya, terutama duit. Orang kita mau main aplikasi itu seharusnya pengen mengembangkan bisnis, pengen branding istilahnya lah, cari teman atau menyebarkan follower, menambah follower, tapi justru malah di scam habis-habisan, ditipu habis-habisan gitu. Jadi modus-modusnya seperti di sini ada beberapa contoh ya. Ya Sirtiman harap ya di pelan-pelan dipahamin deh gitu, biar jangan kejebur, jangan sampai jadi korban gitu, istilahnya seperti itu. Jadi di sini mengambil contoh untuk yang terakhir nih Sirtiman di TikTok ya. Jadi mengambil contoh karena di TikTok itu ya banyak yang membuat VT-VT dengan apa sih? Banyak cewek-cewek ya. Ini di sini Sirtiman kasih contoh lah cewek-cewek yang ya biasa kita kalau ngelihat VT-nya, video pendeknya, kita suka, kita like. Ya pokoknya nah, di sini ini kemungkinan salah satu atau beberapa dari mereka adalah orang yang ya istilahnya mencari korban seperti itulah, mencari apa ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu. Di sini karena banyak yang ya karena mereka tuh udah menemukan apa ya, kayak sistem atau format gitu loh. Jadi dengan membuat video-video ini mereka mendapatkan ya, ya videonya tampil di handphone calon korbannya istilahnya, dan dan ya mereka yang istilahnya kepancing, terjerat, yaitu ya bisa dimanfaatkan ya, bisa ya dieksploitasi isi dompetnya atau ya itulah materialnya itu. Biasanya sih kalau untuk yang akun-akun yang seperti ini ya bisa banyak penyebabnya, bikin banyak laki-laki jadi nanya, jadi kepo gitu, kayak dikasih nama janda pirang atau galau atau janda atau ya seperti itulah gitu. Padahal aslinya mereka belum tentu gitu. Apalagi sekarang lagi tren tentang penipuan janda pirang seperti itu ya, karena janda pirang lagi hot banget kata kuncinya gitu. Nah, di sini ya karena statusnya janda, jadi bikin orang tuh semakin agresif gitu, semakin wah dia nggak ada ini deh, nggak ada ikatan ke orang lain, jadi bebas-bebas aja gitu. Nah, disitulah jebakan Batman-nya gitu loh. Jadi mereka itu biasanya ya pertama menggunakan nama yang ya kayak tadi, nama yang mengundang respon, membuat orang kepo, nanya, misalnya janda atau galau atau ya seperti itulah, atau ya pokoknya entah menyebut nama kota juga, entah entah Subang, Garut atau Kuningan, entah ya contohnya seperti itu. Jadi yang area-area situ bisa dimanfaatkan ya, apa dieksploitasi, terutama yang area dekat-dekat. Malah kalau
ya bisa diajak kopdar dan itu bisa dieksploitasi lebih atau habis-habisan ya seperti itu. Nah, di sini yang menjadi umumnya ya, menjadi pancingannya itu seperti itu kan. Jadi orang itu karena namanya, karena VT-nya entah wajahnya yang cantik, mereka langsung DM, apalagi konten-kontennya yang memancing orang DM kayak habis ditinggal bojo atau apa seperti itu. Orang kan jadi ini habis putus cinta atau apa, orang jadi pengen ya PM atau DM lah istilahnya, kepo, nanyain macam-macam lah, tinggalnya di mana, alamatnya di mana, apa ya, orang mana, segala macam. Nah, disitulah mereka mulai memanfaatkan aksi-aksi, boleh dibilang penipuan bucinnya gitu. Pertama, ya rata-rata mereka mancingnya lewat pulsa ya. Duh, aku pengen ngubungin kamu tapi pulsaku habis, tolong dikirim. Nah, karena kalau nggak dikirim nanti dia nggak bales DM-nya lagi, akhirnya ya mau nggak mau ya keluar duit buat ngirim pulsa. Ya itu pertama, awal jebakannya ya. Yang kedua, biasanya mereka menceritakan tentang kesulitan masalah hidupnya ya, entah itu. Ini sebenarnya ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Ini drama doang, ini pura-pura doang. Nah, kenyataannya mereka belum tentu seperti itu gitu. Karena dulu si Firman pernah punya teman, ya dulu teman SMP ya, cerita di komunitasnya, cerita di teman-temannya kayak dizolimi, kayak ditinggalkan suaminya sehingga hidupnya susah. Ya dijatah dengan duit sekian yang nggak logis untuk biaya hidup, ada anak yang segala macam. Jadi semua teman-teman itu jadi apa ya, dimanfaatkan gitu, dipinjemin duit, diutangin barang atau apa dan nggak pernah kembali. Ternyata kejadiannya dia tuh ya nggak seperti yang itu gitu. Dia tuh orang kaya gitu, istilahnya punya mobil dan dia punya kebun, entah itu kebun, pokoknya kebun karet atau kebun apalah. Dia ya terakhirnya dia pamer gitu ke teman-temannya setelah banyak makan korban dari teman-temannya yang sangat apa sih ya, sangat istilahnya tersentuh lah, ingin membantu, kenyataannya dia malah memanfaatkan gitu. Itu kan tega gitu loh. Nyata dia punya mobil, ngasih video koar-koar, tawa-tawa, happy-happy, dan jalan-jalan di kebun ininya dia gitu, di kebun yang miliknya dia. Ternyata dia bos besar ya, bos pemilik ya, kebun atau sawah lahan. Nah, di situ teman-teman yang lain kan ya pada tertipu, pada kecewa lah. Udah diutangin, udah dipinjemin duit, udah pokoknya inilah, dibohongin lah. Nah, di situ kecewa. Nah, di sini jadi pelajaran kalau orang kadang nggak sesuai dengan omongannya, nggak sesuai dengan kenyataannya, dengan kehidupan aslinya itu. Kalau orang cerita, aduh nggak punya uang, ditagih utang, besok harus bayar segala macam. Nah, di sini kita jangan ikut apa ya. Pertama, jangan jadi pahlawan gitu. Ya emang kalau emang kitanya kesulitan ya nggak usah gitu ya. Biarkan aja masalah beban hidupnya, meskipun ini bohong-bohongan ya, itu ya kita nggak harus nanggung gitu loh. Kalau emang mau temenan ya temenan aja, kalau mau kenalan. Cuma kalau harus nutupin utangnya, bebannya, atau apalagi utangnya sampai ya jutaan seperti itu, ya emang nggak harus gitu loh. Kita nggak harus terlibat itu sebenarnya masalahnya dia gitu. Nah, kita kan namanya baru kenal ya, nggak ya harus paham posisi kita. Itu baru kenal, jangan terlibat sama hal-hal yang terlalu dalam gitu loh. Kalau emang dia istilahnya ya benar-benar ada apa ya, ada kecocokan atau ada suka, ya dia pasti seharusnya ya nggak langsung mengeksploitasi beban hidupnya seperti itulah. Minimal dia ya yang diajak
komunikasi itu jangan sampai mikirnya berat-berat, jangan sampai macam-macam seperti itu. Jadi intinya mereka akan membebani di awal dengan hal-hal seperti kebutuhan yang mendesaknya kayak hutang atau ya apalah. Nah di situ kalau misalnya biasanya sih hutang yang ratusan ribu dulu dipancing, ratusan ribu dulu bilangnya dari koperasi atau dari bank keliling, tiap hari nagih, bingung ini itu. Nah di situ akan terpancing, ya kita kalau kepancing ya kita bantuin. Nah disitulah ya awal dari ya mulai ya, karena dari awal itu pulsa, ini udah mulai ke menengah lah istilahnya. Dan yang terakhir, nah itu duit gede gitu ya, big money-nya, nah, biasanya jutaan. Ya entah itu alasannya macam-macam, entah pinjaman tahunan atau apa, atau pinjaman motor yang harus dilunasi ya, pokoknya banyak banyak alasan lah untuk cara cari duit jutaan gitu. Nah di sini mereka ya kebanyakan ya cewek-cewek ya menyebar, ya itulah menyebar ranjau-ranjau itu, mancing-mancing korbannya seperti itu, membuat video-video pendek, membuat video-video yang menarik respon, konten-kontennya tentang putus cinta, tentang galau, tentang apa, sehingga orang banyak kepo, banyak pengen tahu, banyak ya kasihan, banyak yang ya pokoknya banyak yang kejebak deh seperti itu. Nah di sini untuk yang pemula atau yang belum paham dunia aplikasi, dunia online, ya harap di ya dicamkan lah ya, atau ya suatu waktu nanti kalau ketemu kejadian kayak gini ya kalian udah punya tameng gitu atau filter, sehingga nggak mudah dibohongi atau ditipu seperti itu. Ya biasanya mereka jago dalam memainkan emosi, memainkan ya mendesak segala macam, sehingga kita laki-laki yang kalau yang nggak punya tameng atau filter ya akan kemakan gitu loh, akan masuk jebakan Batman seperti itu. Ya jadi agar kesimpulannya ini ya agar bijaksana kalau ngelihat hal-hal yang terlalu mudah, terlalu ya namanya istilahnya mudah ini, ngelihat cewek galau terus di PM mereka respon balesnya, waduh kan jadinya seneng. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Lebih baik mereka yang justru ya kalau misalnya mau cari teman, mau cari apa sih, mau cari bucinan ya cari jangan sampai kena kejadian seperti penipuan bucin seperti itu. Cari yang benar-benar yang sama-sama cocok lah gitu. Jadi itu aja untuk pembahasan kali ini ya tentang penipuan bucin di TikTok ya. Kita pakai TikTok dulu ya. Mungkin nanti suatu waktu dibahas tentang aplikasi lainnya kayak Facebook atau Instagram dan lain-lain. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ditulis di komen ya, ditulis di komen juga. Jangan lupa di share, like, klik tanda lonceng videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.